Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rena Ariyanti. Saya adalah salah satu guru di SMK Negeri 1 Cidaun. Pada saat ini, saya adalah salah satu peserta kegiatan Apres-Skilling yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bisnis dan Pariwisata. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan kegiatan PK5 Pengelolaan Kas Kecil. Selamat menyaksikan. Yang berikut adalah bukti kas masuk. Di sini ada diterima dari bendahara PKL kemarin uang sejumlah 10 juta rupiah, uang keperluan pengisian dana kas kecil. Nah, ini formnya sudah saya isi. Dan di sini saya tulis 10 juta rupiah. Ya. Dan disetujui oleh Ibu Direktur, dibayar oleh bendahara dan diterima oleh sekretaris sebagai pemegang dana kas kecil. Untuk pengisian bukti kas masuk di situ tertuju. Di sini sudah saya lampirkan ya untuk bukti kas keluarnya. Dan selanjutnya di sini ada beberapa bukti kas keluar yang sudah saya isi. Dan ini bukti pengeluaran selama bulan Juni dengan perusahaan PT dan kemarin. Jadi intinya bukti kas keluar itu harus dibuktikan dengan kwitansi atau nota bukti transaksi ya. Berikut adalah form pengajuan dana kas kecil. Nah, di sini poin pertama dana untuk bagian magang kecil periode 01 sampai dengan 30 Juni. Dana tetap kas kecilnya adalah Rp 10 juta. Saldo di sini berarti saldo bulan Mei. Di sini ada Rp750.000. Dan di sini kita tulis komisi 2 kas kecil di sini kita isi ya, karena dana kas kecil setiap bulannya ada 10 juta dan kemarin ada saldo 750, berarti di bulan ini kita isi sebesar 9.250.000. Di sini ada nomor prosedur ya tidak atau keterangan. Dan poin 1 atau model akademon akar 1.1 akar mudah diakses, 1.2 akar garis ketemu. Kita checklist ya. Dan yang kedua pintu darurat 2.1 pintu darurat diberi tanda jelas, 2.2 pintu darurat bebas dari bajangan, 2.3 pencahayaan darurat berfungsi. Poin 3 kotak P3K, 3.1 kotak P3K versi lengkap, 3.2 kotak P3K mudah diakses, dan 3.3 kotak P3K secara rutin diperiksa. Poin 4 keselamatan listrik, 4.1 tidak ada kabel atau steker yang rusak, 4.2 panel listrik mudah diakses, 4.3 kabel ekstensi tidak kelebihan beban. Poin 5 ergonomi, 5.1 stasiun kerja diatur secara ergonomis, 5.2 kursi memberikan dukungan yang baik, 5.3 layar komputer sejajar dengan mata, dan poin 6 keselamatan umum di kantor. 6
Poin 6.1 lantai bebas dari bahaya tersandung. 6.2 pencahayaan memadai di semua area. Dan 6.3 penyimpanan barang berat dilakukan dengan benar. Ini ditandatangani oleh Direktur Ibu Ayu Siti tadi. Berikut ini adalah data checklist penerapan prosedur keamanan untuk meminimalisir pencurian kas kecil. Poin 1, terdapat kebijakan umum mengenai SOP keamanan perusahaan. Poin 2, terdapat transaksi kas kecil secara akurat. Poin 3, terdapat tempat penyimpanan kas kecil dan tertentu setelah penggunaan. Poin 4, terdapat pengawasan CCTV di area tempat penyimpanan dan penggunaan kas kecil. Poin 5, terdapat kebijakan tanda tangan Belanda untuk penarikan kas kecil. Poin 6, terdapat kebijakan untuk akses kas kecil. Poin 6, terdapat kebijakan untuk akses kas kecil. Poin 7, terdapat berkas rekaman identitas setiap orang yang mengambil atau mengembalikan kas kecil, melakukan audit internal secara berkala terhadap kas kecil. Poin 9, menetapkan batasan pengeluaran untuk setiap transaksi kas kecil, dan yang terakhir melakukan rekonsiliasi secara berkala dalam saldo buku kas kecil dan visi kas kecil. Kita cek semua di kolom ya. Dan selanjutnya ditandatangani oleh Direktur Ayu Siti tadi. Berikut laporan dana kas kecil PT Arianti Marine periode Juni 2024. Ada kolom tanggal, nomor bukti, keterangan, referensi, penerimaan, pengeluaran, kolom rekening terbagi menjadi 4, konsumsi, transportasi, akomodasi, dan lainnya. Di pengisian awal kas kecil ditulis sebesar 10 juta rupiah. Dan di bulan Juni 2024 di tanggal 2, nomor bukti kas keluar 002, belanja perjalanan dinas luar kota sebesar Rp1.200.000. Di kolom rekening di bagian transportasi sebesar Rp1.200.000. Di tanggal 3, kas keluar 003, belanja keperluan dapur kantor sebesar Rp91.000, masuk di bagian lainnya Rp91.000 karena ini tidak termasuk konsumsi, transportasi, ataupun akomodasi. Di tanggal 7, kas keluar 004, belanja tagihan WIPI kantor sebesar Rp616.800, di lainnya Rp616.800. Di tanggal 10, kas keluar 005, belanja tagihan PDAM, di sini air minum kantor sebesar Rp477.300, masuk di bagian rekening bagian konsumsi Rp477.300. Masih di tanggal 10, kas keluar 006, belanja bahan bakar transportasi kantor sebesar Rp235.000, masuk di rekening transportasi sebesar Rp235.000. Di tanggal 12, kas keluar 007, belanja tagihan PDAM, di sini air isi ulang sebesar Rp23.900, masuk di rekening di bagian konsumsi Rp23.900. Masih di tanggal 12, kas keluar 008, belanja perjalanan dinas luar kota sebesar Rp1 juta, masuk di rekening bagian transportasi sebesar Rp1 juta. Tanggal 13, kas keluar 009, belanja ATK sebesar Rp300.000, masuk di rekening lainnya Rp300.000. Masih di tanggal 13, kas keluar 010, belanja konsumsi untuk pertemuan koordinasi sebesar Rp1.930.000, masuk di rekening bagian konsumsi sebesar Rp1.930.000. Masih di tanggal 13, kas keluar 011, belanja materai 10.000 sebanyak 30 lembar, masuk sebesar Rp370.000 di kolom pengeluaran kita tulis, dan di lainnya Rp370.000. Tanggal 15, kas keluar 012, belanja servis AC kantor sebesar Rp1.200.000, di kolom lainnya kita tulis Rp1.200.000. Tanggal 19, kas keluar 013, belanja tagihan PDAM, di sini air bersih yang kita gunakan untuk wudhu dan lainnya, masuk atau kita tulis di kolom pengeluaran di sini sebesar Rp500.000, dan lainnya di sini Rp500.000. Di tanggal 20, masih di tanggal 19, kas keluar 014, belanja tagihan listrik bulan Juni sebesar Rp705.000, masuk di kolom lainnya sebesar Rp705.000.
tanggal 20 kas keluar 015 belanja konsumsi tamu perusahaan sebesar Rp245.000 masuk di kolom rekening bagian konsumsi Rp245.000. Dan yang terakhir di tanggal 20 kas keluar 016 belanja akomodasi tamu perusahaan sebesar Rp356.000 masuk di rekening akomodasi sebesar Rp356.000. Jumlah penerimaan sebesar Rp10.000.000. Di kolom pengeluaran total Rp9.250.000 terbagi menjadi dikonsumsi Rp2.676.200, di bagian transportasi sebesar Rp2.435.000, di bagian akomodasi sebesar Rp356.000, dan bagian lainnya sebesar Rp3.782.800. Saldo bulan Juni tersisa Rp750.000. Dan untuk pengisian di bulan Juli nanti kita isi di form pengajuan sebesar Rp9.250.000. Cianjur 30 Juni 2024 atau di akhir bulan kita laporkan di sini sekretaris sebagai bendahara kas kecil Rena Arianti dan diketahui oleh Direktur PT Arianti Marine Ibu Ayu Siti Padilah. Silahkan duduk Bu Rena. Baik Bu, terima kasih. Misi Bu, saya ingin menyerahkan laporan dana kas kecil bulan ini. Saya sudah laporkan sama bukti ini. Ya, saya lihat dulu ya Bu Rena. Saldo kita bulan ini berapa ya Bu? Saldo kas kita bulan ini sebesar Rp750.000 Bu. Jadi nanti untuk bulan depan saya akan mengajukan kas sebanyak Rp9.250.000 seperti biasa. Ya, siap. Baik Bu Rena, nanti saya periksa laporannya lebih lanjut. Silahkan sekarang Bu Rena kembali ke ruangannya untuk melanjutkan pekerjaan yang lain. Terima kasih Bu Rena. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama.